على آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala sanah ba'da sanah wa hassana bi syai'in bi syai'. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wad dawa'i wa shifaiha wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada para habaib kita, kepada guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, umur panjang, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan penyakit. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula dengan perkumpulan kita pada malam hari ini segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal untuk taat kepada Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriat, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ini masih berkenan tentang adab sholat. Ya, kemarin tentang ibadah sholat subuh. Yang mana di sholat subuh setelah di rakaat kedua setelah bangkit daripada ruku disunahkan membaca kunut, doa kunut Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarral maqlib. Ini apabila kita menjadi imam. Jadi Allah mahdina. Kalau kita sholat seorangan bang, Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman atait. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah akan kami bersama orang-orang yang telah Engkau tunjukkan. Dan berilah afiat kepada kami bersama orang-orang yang telah Engkau beri afiat. Minggu kemarin beberapa afiat yang mana Rasulullah menjelaskan bahwasanya keafiatan itu di dalam dunia 5, di akhirat 5. Dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang telah Engkau wa tawallana fi man tawallait, yang telah Engkau bersama bangkitan kami bersama orang-orang yang telah Engkau, dan berkatilah bagi kami pada segala sesuatu yang telah Engkau berikan, dan peliharalah kami daripada kejahatan apa-apa yang telah Engkau putuskan. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan kunut,
Nah, jadi wakina syarra maqadait sampai situ. Tinggi suara dari Allah mahdina biman hadait ila akhir wakina syarra maqadait. Meninggikan suaranya. Dan para makmum hendaklah mengaminkan di belakangnya dan janganlah mereka mengangkat tangan ketika berkunut karena perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada perbedaan daripada para ulama ketika Imam Ghazali mengatakan bahwasanya beliau kadang mengangkat tangan ketika kunut. Ada ketentuan dan ketetapan. Para ulama menjelaskan mungkin daripada Imam Syafi'i kadang sampai hadis kepada beliau. Nah, ketika Imam Rafi'i menjelaskan bahwasanya mengangkat tangan itu disunahkan inda qaul mu'tamad. Yang lebih utamanya yaitu mengangkat tangan ketika membaca doa kunut. Ini perbedaan ulama. Jadi disunahkan indal kaum mu'tamad indal Imam Rafi'i bermadzhab Imam Syafi'i juga bahwasanya di mengangkat tangan itu merupakan pendapat yang utama. Mengangkatnya. Tapi kada disunahkan menyapu. Sebagaimana kita selesai berdoa terus menyapukan ke muka, langsung turun sujud. Akhir daripada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walaik wa la ya'idhu man adait tabarakta rabbana ta'ala alhamdu ala ma qadit nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, sampai terus gitu. Dan janganlah makmum itu mendahului imam pada perbuatan atau menyamainya. Ketika bangkit daripada ruku, ketika takbiratul ihram, seyogianya sepantasnya makmum itu kadang mengikuti kadang menyertai imam. Imam takbir langsung dia takbir, tapi selesaikan ketika takbiratul ihram daripada imam. Tetapi hendaklah ia memasuki ke dalam saf atau seseorang makmum yang ada di hadapannya atau menarik seseorang makmum yang ada di hadapannya untuk bersama dengannya di saf yang baru. Nah, ketika terjadi kenapa disunahkan untuk menarik, disuruh menarik orang yang di depan. Ini saf di depan sudah penuh datang kita seorangan. Dan kita meyakini kalau ada lagi orang datang mengawani kita di belakang nih. Itu makruh. Ya, para ulama menjelaskan ketika orang berdiri di saf belakang dengan sendirian itu dimakruhkan. Apabila kita mengerjakan yang makruh, maka sah salatnya tapi kadang mendapatkan padilah jamaah. Jadi disunahkan menarik kawan yang di muka. Mohon paham lah, makanya mau harus belajar juga cara bagaimana mengatur saf yang bujur. Jadi ketika berdua hendak berjamaah, nang seharusnya safnya nang benar yaitu ketika di sebelah kanan imam. Sekalipun ada jauh undur sedikit, sekilan dua kilan. Mun berduaan, datang pulang sekung undur lagi. Nah, sebagaimana kita imam di musalla di masjid, imam 2 bertiga. Nah, ketika penuh sudah hibak, jangan maulah saf seseorangan di belakang pahujungan misalnya sebelah kanan atau pahujungan di sebelah kiri, tapi persis di belakang imam. Ada lagi kawan nih paksa menarik nang di muka. Nang di muka ini harus memahami juga bahwasanya di belakang ini minta kawan nih nah. Ya, ada orang yang ada paham ditarik-tarik ada hakun juga undur-undur. Ini orang ada belajar. Nah, maksudnya nang di belakang ini minta kawani. Nah, ketika nang ditarik nih beundur, kosong pulang nih di tengah nih. Maka nang samping kanan enggak atau samping kiri bergisir.
jangan dilihat akan kosong juga. Jadi harusnya nang di samping kanan atau samping kiri bergeser. Biar nang samping kanan kada paham, nang sebelah kiri itu nang bergeser. Sampai nang pahujungan nang tak kosong. Sekira kada memutus daripada saf. Ini ketika kita sholat berjamaah. Karena apabila safnya kosong kada sesuai dengan yang diajarkan, maka seluruhnya tidak akan mendapatkan fadilah jamaah. Fadilah jamaah. Terus janganlah makmum itu mendahului imam daripada perbuatan atau menyamainya. Tetapi hendaklah ia terkemudian daripada imam tadudi sedikit. Maka janganlah makmum ruku sebelum imam sampai kepada batas ruku, dan janganlah makmum turun sujud sebelum dahi imam terletak di atas lantai. Jangan mendahului imam tetapi berdiri pada imam atau menyamai imam. Imam belum ruku, seorang sudah ruku. Nah, ketika dua rukun sholat kita mendahului imam, maka akan sah sholat kita. Bisa ada dapat fadilah daripada jamaah. Ada bul jum'ah. Terus di samping daripada sholat berjamaah, Imam Ghazali meneruskan daripada bab adab sholat Jumat, hari Jumat. Hari Jumat, ya kita telah mengetahui, ketahuilah anna Jum'ata aidul mu'minin. Hari Jumat itu hari rayanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yaumun syarifun kad khassallahu ta'ala bihadil ummah. Ya, Imam Ghazali bahwasanya Allah telah mengkhususkan kepada ini umat adanya hari Jumat. Jadi umat-umat terdahulu kada ada hari Jumat. Nah, kada ada khusus. Hari Jumat sama dengan hari-hari yang lain, tapi tidak dengan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah. Wa huwa a'jamu min yaumin nahrin wa yaumil fitri. Wa fihi hamsatun khisalin fihi khalaqallahu Adam wa fihi ukhita minal jannah ilal ardi wa fihi tuwalliya wa fihi sa'atan la yas'alu abdun biha Allah ta'ala syai'an illa akhta'u. Jadi di dalam hadis bahwasanya rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Jumat. Hari ini hari Jumat. Itu ada beberapa ulama mengatakan, fala salafuna saleh menjelaskan di hari Jumat itu ada saat-saat mustajab bidakwah. Karena ada doanya. Waktu-waktu nang diijabah. Jumat lebih agung daripada hari raya kurban. Lebih agung daripada hari raya fitri. Pada hari Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam, mengeluarkannya dari surga mengeluarkan dari surga menuju bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Allah Adam wafat. Pada hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Selama ia tidak meminta dosa dan atau memutus tali silaturahmi. Kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung, dan batu kecuali ia khawatir terjadi hari kiamat saat hari Jumat. Nah, di situ ada permintaan. Apabila seorang hamba meminta, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salafun saleh berbeda pendapat waktunya di mana. Biar kita kada keluputan je kita. Amunnya diberitahu oleh Allah pada jam sekian diterima waktu, maka di situ aja kita akan meminta. Tapi ini dirahasiakan apabila jamnya kada ada yang tahu. Sehingga para salafun saleh membagi-bagi waktu.
Ya, para ulama menjelaskan ada ketika mengatakan ketika imam naik ke mimbar, di situ ajan doa dikabulkan Allah. Ada juga yang menjelaskan ketika di antara khutbatain, dua khutbah istirahat khutbah imam di situ dikabulkan juga permintaan. Jadi banyak ya berdoa apabila kah. Nah, jadi ketika antara khutbatain kenapa diganti dengan salawat? Bilal kan baca salawat, ada doa. Tapi kita berdoa di dalam hati apa aja permintaan pian. Permintaan pian di hari Jumat, di hari antara dua khutbah itu banyak yang minta. Menhandak kadang alis biasa pujagat. Rabbana atina fid dunya, ketika orang Bilal baca salawat, kita baca doa. Nah, kenapa diganti dengan salawat? Para ulama menjelaskan karena di dalam salawat itu banyak fadilah dan keutamaannya. Di samping di hari Jumat disuruh untuk memperbanyak salawat, dan di dalam satu kali salawat itu bisa, misalnya man shalla alayya sallallahu lahu asra salatan, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali salawat daripada Allah, rahmat. Man shalla alayya salatan wa sallallahu lahu asra salatan wa khata'ahu asra khati'atan, Allah akan menghapus daripadanya 10 kejahatan, 10 dosa, 10 kesalahan dihapus oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi wa yarfa'u asra darajat, Allah akan mengangkatnya dengan berkat satu kali salawat, Allah akan mengangkat 10 derajat dan mengabulkan permintaan daripada hamba berkat satu kali salawatan 10 permintaan. Nah, jadi minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dan ada pula salafun salih menjelaskan bahwasanya antara asar ke maghrib tenggelamnya, tenggelam daripada matahari, di situ waktu para salafun salih menjelaskan waktu fathimiyah, waktunya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Karena Sayyidatuna Fatimah Zahra setelah setiap hari Jumat habis salat asar Sidin kada berinjak, Sidin senantiasa beribadah sampai ke maghrib, sampai ke isya di hari Jumat. Nah, jadi mereka ada yang bermacam-macam amalia yang mereka kerjakan. Ada yang mulai daripada baca maulid, ada yang mulai baca hijib, ratib setelah sholat asar sampai maghrib. Disambung maghribnya biasanya mau'idah atau pembacaan kitab roha, itu orang-orang salafun salih. Jadi mereka tidak mengeluarkan daripada waktu-waktu ketika di sholat di hari Jumat. Hari Jumat itu full dengan ibadah, full dengan permintaan. Nah, ketika permintaan itu selama permintaannya permintaan dosa, misalnya minta ya Allah berilah hamba untuk berzina, kada boleh. Selama itu permintaannya kada menjadi dosa. Atau minta banyak orang untuk berjudi, kada boleh ya. Nah, atau selama orang itu kada memutus tali silaturahmi. Di dalam hadis yang lain juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa ketika langit, bumi dan pohon-pohonan khawatir karena terjadinya hari kiamat itu di hari Jumat. Ini rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kada dia mengetahui, baginda Nabi pun kada mengetahui. Ini khusus Allah yang mengetahui kapan dan apabila datangnya hari kiamat. Jadi benda-benda daripada langit, bintang-bintang, matahari itu mereka khawatir ketika datangnya hari Jumat. Siapa tahu di situ hari Jumat ini terjadinya kiamat. Jadi banyak istighfar, banyak amaliyah ketika di hari Jumat. Diriwayatkan daripada Imam Turmudi, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailati jum'ah illa waqahullah fitnatal qabri. Tidaklah daripada seorang muslim yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat
melainkan Allah Subhanahu wa taala memeliharanya, menjaganya daripada fitnah kubur. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah untuk dimatikan di hari Jumat. Tapi ini orangnya muslimnya kayak apa dahulu? Muslimnya yang beribadah, muslimnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mati diberi pintu taubat. Mudah-mudahan kita dibebaskan daripada fitnah kubur dan mati di hari Jumat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini perbedaan para ulama menjelaskan bahwasanya fitnah kubur lepas daripada tanya jawab daripada munkar nangkir kada. Tapi munkar nangkir datang juga cuma dengan wajah yang tersenyum. Sebagaimana Apiah kemarin bahwasanya munkar nangkir datang menghadap kita apabila kita mendapatkan Apiah daripada Allah dengan lemah lembut, dengan apa aja kita kasih sayang, bukan datang dengan secara kasar menggeretak. Biar masuk haji sudah tahajud kita, lain. Mudah-mudahan ini terlepas daripada fitnah kubur. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Jum'ah hajjul fuqara. Hari Jumat pula merupakan hajinya orang fakir. Orang nang kada tapi sing duitan. Rezekinya mipit, jangankan menyatur haji, mikirakan sehari semalam, memikirakan isuk apa makan aja alih. Apalagi menyatur haji. Catur haji mau kedemo harus 30 juta atau 1 juta. Rezeki kada tapi ada. Rasulullah menjelaskan bahwasanya Jumat itu merupakan hajinya orang fakir. Nah, kita setiap hari Jumat apabila orang datang menuju Jumat, datang ke masjid secara ikhlas tulus karena Allah taala, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang melaksanakan haji. Berangkat pahala dari rumahnya menuju masjid, setiap langkahnya ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan man ghassala yaumal jum'ah waqtasil wa yukabbiru wa barang siapa yang membasuh pakaian dan kepalanya berarti mandi, bergegas Jumatan. Wa masya walam yarkab wadana minal imam fastamya walam yablug kana lahu bi kulli khatwatin amala sanatin ajruhu siyamahu wa qiyamah. Orangnya mandi, beberesih, bersegera menuju Jumat, kada berkendaraan. Para rumah masjid berjalan, ya. Dan mendengarkan daripada khutbah daripada imam. Tidaklah sampai di dalam kecuali setiap langkahnya mendapatkan pahala berpuasa dan sholat qiyamul lail selama 1 tahun. 1 tahunan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan puasa. Ini menuju Jumatnya aja. Jadi jangan malas-malas ketika kita di hari Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat. Jangan kita tinggalkan Jumat. Apalagi kan ada wacana atau ancaman daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumatan. Selama orang ini kada ada ujur, kada ada sakit, dia tinggalkan Jumat secara sengaja, maka menjadikan alamat bagi orang tersebut sebagai orang yang munafik. Mendapat dosa besar. Karena ajab daripada orang munafik ini lebih parah daripada orang yang menyembah berhala, orang kafir. Karena orang munafik ini tahu keutamaan, tahu fadilah, tahu bahwa ini dosa, tetap aja dia lakukan. Tapi bakaku sebagai orang Islam. Fasta'id laha yaumal jum'ah bitanfid siam. Insyaallah minggu depan mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengamalkan
apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan dapat memeliharanya, menjaga, dan kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ilmu yang diberkahi, ilmu yang manfaat, diluaskan rezeki yang halal, untuk taat kepada yang diberikan kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezeki. Nah, sebelum kita mengakhiri daripada majelis, sebagaimana biasa kita membaca sholawat kamilah dengan harapan apa-apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat, diluaskan rezeki, dijauhkan daripada mara bahaya, dimatikan daripada husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tuna bihir ragaibu wa husnul hawadim wa yustaqal gamamu biwajihil kirim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum milak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunhalu bihir ragaibu wa tim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allah man dama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunhalu bihir ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik